Teteh katanya kalau guru ngaji mendapatkan gaji karena mengajarnya. Iya. Apakah tetap dapat pahala? Aduh. Ini yang bertanya nih agak pelik juga nih ya. Agak pelik juga. Ini kayaknya bagi seorang ustadz atau bagi seorang pengajar atau seorang kiai kampung gitu ya. Ini kayaknya serba salah ini ya. Serba salah karena ketika mereka dibayar, ketika ada yang memberi sesuatu dianggapnya tidak ikhlas ya. Kalau tidak dibayar ya samalah, ustadz pun manusia, kiai pun manusia, punya keluarga, punya anak istri yang wajib dinafkahi keluarganya tersebut ya. Nggak dibayar kita juga butuh, namanya juga hidup ya, siapa yang tidak butuh makan. Kalau dibayar disangkanya tidak ikhlas, ini agak sulit, ini agak pelik ini ya. Oke, baik. Sekarang Teteh bawa salah satu referensi kitab yang lain ya. Di sini ada kitab Hasyiyah Al-Iddah, ini Imam Ibnu Hajar. Ada sedikit pembahasan di sini ya. Ada sedikit pembahasan referensinya biar terbayanglah sama kakak. Amma bismillahirrahmanirrahim. Amma law qasadaha likifayati iyalihi fayambaghi ayyasila lahu thawab. Jadi jika upah itu bertujuan untuk mencukupi keluarganya, ya maka nih seyogianya dia itu masih tetap mendapatkan pahala. Ah ini kak referensinya, dia itu masih tetap mendapatkan pahala jika bertujuan untuk mencukupi keluarganya, seperti itu. Jadi begitu ya kak, itu keterangan yang ada di dalam kitab Hasyiyah Al-Iddah. Ya, jadi tetap dapat pahala meskipun sosok seorang kiai, sosok seorang ustadz tersebut misalkan mendapatkan apa ya, aduh kalau upah tuh kesannya gimana ya, upah lah ya, ibaratlah seperti itu. Ya, jadi jika andai pun ini sosok seorang ustadz, ini sosok seorang kiai, meskipun ia dapat upah dia semangat ngaji, meskipun dia tidak dapat upah dia tetap semangat ngaji. Ah, itu yang harusnya seperti itu, ya. Ini memang sih ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi seorang pengajar, bagi seorang ustadz, bagi seorang kiai harusnya seperti itu. Mau dia dapat upah dia tetap ngaji, mau tidak dapat upah dia tetap ngaji. Karena memang menyiarkan ilmu agama itu adalah suatu kewajiban. Ya, itu pun kalau misalkan, apalagi kalau misalkan ada yang sengaja datang ke rumah, ada yang sengaja membutuhkan ilmu, ya silahkan kita beri ilmu apa yang kita punya, ya. Nah, tapi ini sih kalau untuk urusan itu sebetulnya itu berbicara akan urusan hati ya, berbicara akan urusan hati dan itu adalah permasalahan bagi seorang kiainya atau ustadznya. Mereka tuh lebih paham akan ilmu agama. Jadi kalau urusan hati ya biarkan dia serahkan aja ustadz tersebut hatinya dengan Allah. Dia cukup bertafakur, dia mumpuni di dalam ilmunya. Yang harus kita pikir justru kita loh kak. Yang harus kita menjadi bahan renungan itu adalah bagi kita. Bagi kita para mustami'in, bagi kita para pendengarnya yang membutuhkan ilmu-ilmu tersebut. Karena begini kak, karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa syaratnya untuk mencari ilmu, syaratnya, salah satu syaratnya itu ada 6 ya, syaratnya itu ada 6. Dan salah satunya itu harus ada peran dari orang tua dan juga dari anak santrinya. Itu jadi syaratnya 6. Salah satunya harus ada peran orang tuanya dan juga peran seorang anaknya, seperti itu. Karena yang sulit di dalam kita mencari ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan ilmunya menjadi berkah, ini yang sulitnya, ilmu menjadi berkah. Bukan bertujuan kita mencari ilmu menjadi sosok yang pintar, menjadi sosok yang cerdas, anggap kalau pintar, cerdas itu adalah suatu bonus. Tetapi yang paling sulit itu adalah kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan itu. Nah, yang sulit di dalam mendapatkan ilmu keberkahan itu adalah harus adanya ta'aluk. Jadi ta'aluk dari seorang murid dengan gurunya dan juga ta'aluk orang tua murid dengan gurunya. Nah, itu sebetulnya yang susah itu menjalin ta'aluk kak. Ta'aluk itu apa ya? Ta'aluk itu ada suatu ikatan batin, ada suatu keterkaitan antara sosok seorang guru dan juga anak santrinya,
termasuk orang tua muridnya. Jadi tidak cukup dengan anak santrinya, tetapi juga dengan orang tua muridnya. Masya Allah, ini kalau kita ngaji ta'limul muta'alim nih, kayaknya teteh sendiri pun harus benar-benar sangat malu sekali. Karena di dalam kitab ta'limul muta'alim dianjurkan sekali kita sebagai sosok seorang anak didik, sebagai sosok seorang santri, begitu ya. Maka kalau jika kita sudah keluar dari pondok, diusahakan sekali selama 40 hari sekali kita harus berziarah, kita harus bersilaturahmi menemui guru kita. Aduh, Masya Allah, untuk sampai ke sana memang teteh sendiri pun itu belum bisa itu. Agar apa itu bermaksud tujuannya? Agar jangan sampai ini tidak bertakluk lagi dengan guru kita, seperti itu. Ya, itu pun kalau misalnya kita mampu, misalkan kita sanggup untuk bersilaturahmi ya. Tapi kalau misalkan dengan situasi tertentu, misalkan nih contoh kita itu misalkan pondoknya dulu kita pesantrennya misalkan di misalkan nih kayak teteh ini orang Bandung misalkan gitu ya, misalkan gitu. Cuman teteh nggak pernah pesantren keluar provinsi. Misalkan mondoknya itu keluar provinsi gitu. Aduh, mau berziarah 40 hari sekali, jangankan itu untuk 5 bulan atau 6 bulan sekalipun kayaknya berat sekali karena ke sana membutuhkan ongkos yang cukup besar ya. Kehidupan aku sekarang sangat pas-pasan banget misalkan. Ya udah wis, kalau begitu berarti sudah kita tidak sanggup lagi. Kalau misalkan kita tidak sanggup untuk bersilaturahmi seperti itu, maka ikatan batin hati kita jangan sampai lepas dengan guru kita ya. Kalau misalkan ikatan batin kita masih terikat, kita terus mendoakan kebaikan untuk guru-guru kita, insya Allah nanti akan ada kontak batin kita dengan guru kita. Dan kita tuh sangat niat banget, ya Allah, aku sengaja nih sampai ngumpulin uang ini ya, saking inginnya aku tuh bersilaturahmi kepada guru aku, Masya Allah. Itu ya, jadi yang kuat itu di ikatan batin. Ya. Nah, kalau misalkan kita mampu berziarah menemui guru kita, itu kalau dalam kitab taklim itu memang agak sulit ya, itu 40 hari sekali ya. Kalau tidak sanggup 40 hari sekali, ya minimal lah berapa bulan sekali kita diusahakan berziarah, atau minimalnya lagi deh setiap Idul Fitri gitu ya, kita harus selalu berta'aluk. Jangan sampai kita lepas dengan guru kita. Itu sebetulnya yang lebih susah itu adalah itu. Ya, di dalam ilmu tuh yang susah itu. Kalau orang pintar itu sudah gak aneh, orang yang begitu cerdas itu sudah tidak aneh. Terlalu banyak orang yang pintar yang cerdas, tapi tidak semua orang yang pintar cerdas itu mendapatkan keberkahan dari ilmunya tersebut. Ya, jadi begitu ya. Jadi begitu kakak tadi yang bertanya, itu yang sulit itu adalah bagi kita, bagi seorang mustami'innya. Masya Allah, tabarakallah, ini teteh juga ingat gitu ya, teteh ini kan punya anak 4 gitu ya, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Itu alhamdulillah ya, Allah itu masih berkehendak guru teteh itu masih ada umurnya gitu ya. Anak teteh yang pertama kan itu laki-laki ya, maka ketika lahir ini Allah sampai dijampein ini, ya Allah ini kan dulu itu suami teteh itu pesantren di daerah Kresek Garut ya, daerah Cibatu Garut itu. Itu ketika lahir anak pertama sampai diusap-usap gitu ya, ya Allah ini mudah-mudahan nanti ketika dewasa ini anakku ya Allah bisa aku pondokkan gitu ya, di pondok pesantren ini bekas dulu bapaknya gitu. Begitupun ketika anak lahir kedua, ketiga gitu ya, yang kedua, yang ketiga kan itu anak lahir perempuan. Diusap gitu sama saya, ya Allah ini mudah-mudahan nanti ketika anak-anakku dewasa kelak gitu ya, udah gadis-gadis, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah, Allah memberikan kehendak dapat bertolabul ilmi di tempat dulu ketika saya pesantren, karena memang tempat teteh dulu pesantren itu di daerah Garut itu lebih dominan pondok pesantren wanita ya, lebih banyak pondok pesantren wanita. Masya Allah, berkat izin Allah sekarang anak teteh udah pada gede-gede gitu ya. Yang pertama, kedua, yang ketiga sekarang diberangkatkan ke pondok-pondok, dan Masya Allah sekarang guru-guru teteh pun umurnya masih ada. Dan diniatkan oleh teteh itu memberangkatkan anak-anak teteh itu adalah untuk
mencari berkah, untuk mencari berkah gitu. Karena Masya Allah ya, ini harus kita renungkan. Di dalam kitab ta'lim memang derajatnya guru itu memang lebih tinggi daripada orang tua kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena sosok seorang bapak itu yang melahirkan atau yang menyampaikan anak dari akhirat ke dunia. Sosok seorang bapak ini yang melahirkan anak dari, atau yang mengantarkan anak dari akhirat ke dunia. Dulunya kita tidak ada, dengan wasilahnya ibu bapak kita akhirnya kita ada di dunia ini. Tetapi sosok seorang guru itu yang menjadikan jembatan jalan dari dunia menuju ke akhirat. Makanya sosok seorang guru itu lebih mulia daripada orang tua kita, ibu bapak kita. Karena yang menyampaikan di dunia fana ini menuju ke dunia akhirat, menuju ke dunia kelanggengan. Jika kita diizinkan oleh Allah, kita akan berjumpa dengan Allah, maka itu tentu lebih mulia derajatnya. Nah, itu sebetulnya jadi derajat guru itu Masya Allah itu lebih tinggi. Apalagi kalau misalkan guru kita itu adalah sosok ibu bapak kita sendiri. Itu lebih baik dan lebih mulia lagi. Ya udah mah kita dikersain sama Allah, dititipkan anak, dilahirkan atau misalkan disampaikannya itu dari akhirat ke dunia, sudah di dunia anak yang Allah titipkan kita didik ilmu agama. Yang tidak tahu bacaan sholat, yang tidak tahu bab wudhu, yang tidak tahu bab fikih, yang tidak tahu bab tauhid, yang tidak tahu bab akhlak, kita didik oleh orang tuanya. Maka anak kita disampaikan dari dunia ke akhirat, itu adalah guru yang paling terbaik. Siapa? Ya bapaknya, ya menjadi gurunya. Masya Allah. Jadi kita yang punya sedikit-sedikitnya pun ilmu, sampaikanlah ilmu tersebut kepada anak-anak kita. Aduh Masya Allah, ini teteh jadi ngobrol nih ke sana sini ya. Mohon maaf ini ya kakak tadi yang bertanya. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Dan mudah-mudahan kita harus bisa terus berhusnudzan, berbaik sangka kepada guru-guru kita ya. Jangan sampai berburuk sangka.